warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori dari Kriminologi menurut Mazhab Lingkungan, Sosiokultur atau Sosiokriminal. Terlebih dahulu, nama saya Yudi Eka Putri Indonesia, NIM 2020 10 11 311 398. Dan teman saya. Kenalkan, nama saya Tiara Nathaniela Yuda Putri dengan NIM 2020 10 11 03 11 399. Di sini kami akan menampilkan beberapa substansi pokok. Yang pertama, tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang kedua, tinjauan singkat mengenai mazhab kesikapnya dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang terakhir, macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, sosiokultur, dan sosiokriminal. Dalam kejahatan di sini itu menjadi objek dari kriminologi. Dengan adanya kejahatan, kita tahu antara perbedaan kejahatan yang tadi ya. Kejahatan adalah salah satu unsur dari objek kriminologi. Dalam kejahatan di sini dibagi menjadi dua. Menurut pertama, kejahatan menurut hukum yuridis. Di sini kejahatan adalah delik hukum delikten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Di sini dalam penjelasannya, kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dalam hal ini kejahatan dapat setiap orang dapat melakukan kejahatan yang diberikan sanksi pidana yang telah diatur oleh KUHP yang dinyatakan di dalam sebagai kejahatan. Bahwa kejahatan sebagaimana ada dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsir atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, mengagalkan, dan tidak boleh dibiarkan. Ciri-ciri dari kejahatan adalah pelaku dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dan hukum sebagai upaya pemungkas. Yang kedua, kejahatan menurut hukum atau kejahatan menurut sosiologi. Kejahatan dalam sosiologi meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau bukan disebutkan dalam undang-undang. Karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Dalam hal ini, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang melakukan kejahatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Kriminologi.
Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata krimen, yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Taubman, ahli antropologis Perancis. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut. Yang pertama, E.H. Sutherland. Menurutnya, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Yang kedua, W.A. Bonger. Menurutnya, kriminologi ini adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dan yang terakhir, menurut Wood, istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan para penjahat.
Puluhan gelandangan dan pengemis atau gepang di kawasan alun-alun Bandung, Jawa Barat bertindak histeris saat hendak diamankan tim gabungan Dinas Sosial Kota Bandung. Ya, selain menggelar razia petugas, juga menertibkan tukang becak serta kendaraan plat hitam yang mangkal di area terlarang. Puluhan gelandang dan pengemis yang terjaring razia tim gabungan Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan Kota Bandung ini mengamuk saat hendak dibawa petugas. Razia penertiban umum ini dilakukan pemerintah Kota Bandung lantaran banyak laporan dari masyarakat yang resah terhadap keberadaan mereka yang kerap mengganggu di jalan raya. Dalam razia tersebut, petugas sempat melakukan aksi saling kejar-kejaran hingga menarik perhatian warga yang ada di sekitar. Sejumlah pengemis yang terjaring razia ini berteriak saat ditangkap petugas lantaran menolak untuk ditertibkan. Namun akhirnya petugas pun dapat menyeretnya ke dalam mobil patroli. Selain para gelandangan, petugas juga menertibkan sejumlah kendaraan becak dan plat hitam yang masih melanggar aturan berada di sejumlah titik di Jalan Protokol Kota Bandung. Lagi-lagi petugas pun langsung membawa puluhan becak ke atas mobil dinas. Hendy Rustandi, MNC Media, Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, kita menjelaskan tentang jenjang singkat mengenai mandat positif kalian dan mandat lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Pada penjelasan mandat positif Italian atau area antropologi, mandat ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologi yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Tokoh yang terkenal pada saat itu dalam aliran ini adalah Cesare Lombroso, seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehakiman, dan penyakit jiwa. Dengan membuat teori Brown kriminal dari Cesare Lombroso pada tahun 1835 sampai dengan 1909, terbentuklah atau lahirlah dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Pada doktrin atavisme, menurutnya membuktikan adanya sifat hewan yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Dan ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya dan memunculkan sifat jahat pada manusia. Manusia sekarang atau bisa dibilang manusia modern. Dengan kata lain, ajaran ini dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau kegangguan fisik yang berbeda dengan yang kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Oleh karena itu, teorinya disebut teori evolusi kejahatan. Dengan kata lain, Lombroso mengembangkan teorinya dengan melihat manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya dengan menggunakan posisinya sebagai dokter militer untuk meneliti 3.000 tentara melalui rekam medisnya. Dapat dilihat ciri-ciri penjahat menurut Lombroso. Yang pertama, sisi tenggoroknya kurang atau terdapat bagian kelalaian.
Kedua, dalam antaknya terdapat keganjilan atau benjolan antak. Ketiga, momen muka yang berbeda pada yang lain. Tulang rahangnya melebar, mukanya tidak simetris dan dahinya melengkung ke dalam. Yang keempat, kurangnya punya perasaan. Yang kelima, tangan yang panjang atau hidungnya yang bengkok. Lombroso memiliki dalam penelitiannya penjahat dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, ground criminal, orang yang berdasarkan pada aktivisme sebagaimana tersebut yang di atas penjelasan di awal. Dan yang kedua, intense criminal, orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan salah. Contohnya, kelompok ideal, indisial, atau paranoid. Dan yang ketiga, okasional kriminal. Berdasarkan pelaku kejahatan yang pengalamannya secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Dan yang ketiga, okasional kriminal. Pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya, penjahat kambuhan atau habitual kriminal. Yang keempat, criminal of passion. Pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena amarah, cinta, atau kehormatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab Perancis atau aliran lingkungan. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Itu tuh ada semenjak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa samboyan. Denotes its mere scope in knowledge. Artinya, dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga, seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, memang beberapa penjahat itu emang faktornya ada yang dari lingkungan sekitar. Jadi, maka dari itu dia berbuat jahat. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Semisal perumahan yang sangat jelek, di mana orang-orang tinggal berjajar saja. Terdapatnya kemiskinan atau pendidikan yang buruk, sehingga anak-anak terlantar menjadi bergelandangan di jalan-jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan seperti pencurian, kayak gitu-gitu. Lalu, dalam mazhab ini ada beberapa pemuka-pemukanya, antara lain yaitu La Casette Dr. Manouchier, antropolog, dan G. Terdy, jurist dan sosiolog. Meskipun mereka adalah dokter, kan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai penelitian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial. Pada sebuah yang ketiga,
kita menjelaskan tentang macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, sosiokultur atau sosiokriminal. Ada macam-macam teori menurut mazhab lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan alam, tokohnya Montesquieu. Yang ketiga, lingkungan sosial, tokohnya Lasagna, Goethe, Edwin Sutherland, dan Anderlecht. Dan yang terakhir, lingkungan ekonomi, tokohnya Pirati, Nikolai Jani, dan W.A. Bonner. Pada lingkungan sosial, Lacazette menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pemenuhan untuk kejahatan. Lalu sedangkan pada Freud menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Dengan begitu, dia menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenahan suatu kejahatan. Contoh pada teman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Lalu pada mazhab lingkungan ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, timbulnya keadaan ekonomi yang menyebabkan perbuatan jahat. Dicontohkan pada Espirati menyatakan bahwa tidak hanya kecurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Dan di sisi lain, Nikolai Jani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologi sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan kejahatan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri dan mendekatkan pada kejahatan. Oke, saya akan menjelaskan tentang aliran kriminologi lingkungan sosial yang dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu anomi, ketiadaan norma atau strong ketegangan, yang kedua kultural deviance atau penyimpangan budaya, dan yang ketiga sosial kontrol atau kontrol sosial. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal itu saling berkaitan. Lalu, penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti
gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain sebagainya. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Pada teori-teori kriminologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori individual logis. Teori ini mempelajari adanya hubungan antara faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum. Dan yang kedua, teori ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental seperti Austria, Jerman, Italia, Belgia, Swedia, dan Swiss. Yang kedua, teori sosiologis. Teori ini mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologis, sosial ekonomi. Teori ini berkembang di Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Yang kata lain, teori ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, non-class oriented theories. Yang kedua, class oriented theory. Pada non-class oriented theory terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, teori ekologis. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, horizontal mobility, perbedaan desa dan kota, daerah, lingkungan dengan perumahan. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ini mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan dan pendidikan masyarakat, menurut Abang. Yang ketiga, teori konflik kebudayaan. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan komplikasi antara konflik. Yang ketiga, atau yang ke teori konflik kebudayaan. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan konflik antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah. Dan yang terakhir, Differential Association Theory. Menurut Harlan, teori ini kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan. Terdapat perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. Lalu, class-oriented theory. Yang pertama, teori anomi. Teori ini menggambarkan keadaan suatu masyarakat di mana himpunan peraturan yang mengatur hubungan unsur-unsur dalam sistem sosial menjadi kacau balau. Akibatnya ialah bahwa anggota masyarakat mengalami kebingungan sendiri. Dan yang kedua, teori subkultur. Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Teori subkultur ini sebenarnya melalui kondisi intelektual. Dan yang ketiga, teori labeling atau teori label. Teori label ini diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label dalam masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu
dan masyarakatnya. Berdasarkan perspektif ini, pelanggaran hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu, maka kriminal dipandang oleh teoritisi pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat. Dan yang keempat, teori kontrol sosial atau HISC. Teori ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyelesaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Menurut HISC, terdapat 4 unsur kunci dalam teori sosial mengenai perilaku kriminal, yaitu yang pertama, attachment atau ikatan untuk para remaja signifikan atau para remaja yang dipandang penting. Dan yang kedua, komitmen atau keterikatan dalam sistem konvensional. Dan yang ketiga, belief atau percaya pada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup. Dan yang terakhir, teori psikoanalitikal. Lalu yang terakhir, yang kelima, teori struktural. Struktural sebagai akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural dari suatu masyarakat tertentu. Tujuan teori struktural bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan, melainkan merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Maka hanya Polri lah yang dapat memberitahu kepada semua aparat pemerintah baik pusat maupun daerah bahwa timbulnya dan semakin meningkatnya kejahatan atau tindak pidana. Telah menonton video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.